Hai, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang stoikiometri, khususnya tentang konsep mol. Nah di kimia kalian akan sering banget dengar istilah mol. Berapa mol. Nah ini nih dasarnya. Jadi kalian akan belajar bersama-sama di video ini. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian, jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel ini. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. So, langsung aja check this out. Oke teman-teman, mol itu apa sih? Mol itu basically satuan untuk jumlah zat. Oke? Jadi mol ini bakalan sangat tren untuk kita kerja soal-soal kimia karena mostly akan ada suatu larutan ini punya berapa mol. Pokoknya mol ini sangat eksis, istilahnya kayak gitu ya. Jadi jumlah zat ini sering disebut juga jumlah mol. Oke. Kenapa kok ada satuan mol ini? Katanya itu di atom itu kan banyak sekali partikelnya ya kan. Sehingga kalau misalkan dituliskan tuh bisa sampai 10 pangkat 23, 10 pangkat 24 kayak gitu. Untuk mengatasi jumlah yang besar itu, maka dibuatlah satuan ini, yaitu satuan mol. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi bahwa rumus-rumus kimia banyak yang relate dengan jumlah zat atau jumlah mol, oke, yang disimbolkan dengan N. Sehingga banyak rumus-rumus itu juga akan berkaitan dengan N ini. Oke, kita akan mulai satu-satu ya. Di sini aku sudah tulis massa, volume, molaritas, dan jumlah partikel. Kenapa aku gabung jadi satu menjelaskannya biar kalian tuh lebih cepat ingat karena aku sudah rangkum jadi satu. Oke. Jadi teman-teman, hubungan antara mol dan juga massa tuh kayak gini teman-teman. Untuk mencari massa, rumusnya adalah mol atau N dikali dengan Mr. Mr ini apa? Mr ini adalah massa molekul relatif. Oke, sedangkan M ini apa? M ini adalah massa, yang satuannya adalah gram. Oke, dan N ini jumlah mol ya, satuannya mol. Oke, berikutnya mol dengan jumlah partikel. Oke, jadi jumlah partikel sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Oke, ingat-ingat ya, jumlah partikel sama dengan N kali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu berapa? Bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah partikel ini bisa jumlah atom atau jumlah molekul. Ya, jumlah partikel ini bisa jumlah atom atau jumlah molekul. Berikutnya nih teman-teman ya, mol ke volume, ya kan? Untuk mencari volume, rumusnya gini teman-teman. Volume sama dengan N kali Vm. Vm itu adalah volume molar. Oke, atau Vm. Volume molar ini berapa sih? Volume molar ini kalau kondisinya itu adalah STP. STP ini adalah tekanan 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius. Vm-nya itu adalah 22,4 liter. Oke. Tapi kalau RTP 1 atmosfer 25 derajat Celcius, maka Vm-nya adalah 24 liter. Oke, cukup jelas ya. Dan V ini adalah volumenya, ya kan? Volume satuannya adalah liter. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang mol dan molaritas. Molaritas ini adalah M besar. Satuannya adalah M besar juga, yaitu molar. Oke, rumusnya gini. M sama dengan N per V. Oke, N itu jumlah molnya, V adalah volume, satuannya adalah liter. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Mungkin kalian ada pertanyaan, loh kalau jumlah partikel ini satuannya apa? Namanya jumlah partikel, ya kan? Kalau jumlah atom ya satuannya atom, kalau jumlah molekul ya satuannya molekul. Berarti ini atom atau molekul. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya teman-teman, aku pakai dua warna, yaitu warna merah dan juga warna biru. Untuk yang warna merah, kalian bisa lihat di sini bahwa
ternyata untuk mencari massa, volume, dan jumlah partikel itu adalah mol dikali dengan sesuatu, ya kan? Kalau massa itu mol dikali mr. Kalau volume itu mol dikali volume molar. Oke. Kalau jumlah partikel itu mol dikali bilangan Avogadro. Oke, aku tulis di sini aja bilangan Avogadro. Tapi untuk mol ke molaritas nih teman-teman, bukan dikali melainkan dibagi, ya kan? Yaitu mol dibagi dengan volume. Sedangkan yang lain adalah mol dikali dengan something, ya kan? Cukup jelas sampai di sini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman harus ingat ya sama satuan-satuannya ya. Kalau di kimia massa itu satuannya gram, kalau volume itu liter, ya kan? Terus ini ada M molaritas, satuannya adalah M besar atau ini adalah molar. Nah, berikutnya nih teman-teman, ada juga persamaan gas ideal yang kalian harus ingat. Jadi rumus persamaan gas ideal ini gini. P kali V sama dengan N kali R kali T. P itu adalah tekanan. Oke, ini adalah tekanan. Satuannya adalah atmosfer. Oke, tetapi teman-teman kadang itu diketahuinya satuannya bukan atmosfer. Jadi kalian harus ingat ya. 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Sama dengan 760 mm Hg. Atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ini untuk satuan tekanan ya. Tapi dalam rumus ini yang dipakai adalah atmosfer. Berikutnya, V adalah volume, satuannya liter. N adalah jumlah mol ya, satuannya mol. R ini apa? R ini adalah tetapan gas. Besarnya ini fix 0,082. Satuannya adalah liter atmosfer per mol Kelvin. Oke, liter atmosfer per mol Kelvin 0,082. Kalian ingat-ingat. Oke, dan T ini adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Ingat ya, bukan Celsius tapi Kelvin. Di mana Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Kalian harus ingat. Berikutnya adalah membandingkan dua jenis gas. Nah, ini teman-teman sering banget keluar ya di ujian-ujian atau di soal-soal. Oke, biasanya dikasih tahu gini, membandingkan dua jenis gas pada tekanan dan suhu yang sama. Biasanya di soalnya juga ada tulisan gini, T, P. Oke, gimana rumusnya untuk membandingkan dua jenis gas? Gampang. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, jadi ini N gas pertama dibagi volume gas pertama sama dengan N gas kedua dibagi volume gas kedua. Cukup jelas kan? Sekarang kita langsung aja latihan soal. Berapa jumlah atom hidrogen pada 0,2 mol amonia atau NH3? Oke, teman-teman tadi jumlah atom, rumusnya gimana? N kali bilangan Avogadro, ya kan? N-nya kita tahu 0,2 mol, bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi teman-teman yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen. Oke, di sini atom hidrogennya ada berapa? Ada 3, ya kan? Jadi jangan lupa ini dikali dengan 3. Kenapa? Karena atom hidrogennya ada 3. Sehingga 0,2 kali 6,02 kali 3 itu adalah 3,612 dikali 10 pangkat 23. Satuannya karena atom ya, atom. Oke, sekali lagi ya, kalau atom hati-hati, kalian harus kalikan dengan jumlah atomnya ada berapa. Karena di sini hanya ada 3 ya udah, berarti dikali 3. Oke, sekarang nih yang kedua, berapa jumlah molekul pada 0,2 mol amonia? Oke, sekarang yang ditanyakan jumlah molekul. Oke, molekulnya ada berapa di sini? Ada 1, ya kan? NH3. Sehingga jumlah molekul N dikali bilangan Avogadro. 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Perlu dikali 3 enggak? Enggak, karena yang 3 itu adalah atom H. Oke, kalau molekulnya ya molekul amonia ini, ya kan? Molekul amonianya ada 1. Ya udah, tetap kayak gini aja ya. Sehingga ini sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 molekul. Cukup jelas kan? Berikutnya,
tentang massa nih. Hitunglah massa dari 0,2 mol asam sulfat atau H2SO4. Oke, kita tahu tadi rumus massa apa teman-teman? N dikali Mr. Oke, N-nya kita tahu 0,2 mol Mr. Nah, Mr ini harus kita cari. Mr adalah jumlah Ar dari atom-atom penyusunnya. Jadi di sini Mr-nya adalah, di sini ada 2H, maka ARH dikali 2 tambah ARS tambah 4 dikali ARO. Di sini sudah aku tulis ya teman-teman ya, AR-nya ya. ARH-nya 1 kali 2 tambah ARS-nya 32 tambah 4 kali ARO 16. Oke, sama dengan 2 tambah 32 tambah 64. Hasilnya adalah 98. Sehingga MR-nya ini 98. Kan sama dengan 19,6. Satuan massa apa di kimia? Gram. Volume molar. Oke, berapakah volume dari 16 gram oksigen atau O2 pada keadaan LTP, STP, dan yang C itu keadaan tertentu, ya kan? Volume itu rumusnya apa sih? Volume sama dengan N kali Vm. Vm-nya ini tergantung ya, LTP atau STP. Oke, molnya gimana? Molnya nggak tahu, ya kan? Berarti kita cari mol dulu. Di sini diketahui masanya, ya kan? Masanya 16 gram. Dari massa kita bisa cari N dengan rumus M sama dengan N kali Mr. Masanya 16, N-nya kita cari, Mr-nya berapa? O2, oke, gas oksigen. Teman-teman harus kalian ingat ya, kalau ada gas oksigen, gas hidrogen itu artinya O2, H2. Jangan lupa ada 2-nya. Di sini sudah dituliskan O2. Artinya Mr-nya apa? 2 kali AN-nya O, jangan lupa dikali 2 ya. 2 kali 16 sama dengan 32. Ini kali 32. N-nya adalah 16 per 32, yaitu setengah mol atau 0,5 mol. Oke, sekarang kita hitung nih baru ya. Soal yang A. RTP. V sama dengan N kali Vm. N-nya 0,5 mol. Vm-nya berapa kalau RTP? RTP Vm-nya 24 liter. Kali 24 liter sama dengan 12 liter. Oke, selanjutnya untuk STP. STP Vm-nya berapa? Vm-nya 22,4. Ingat-ingat ya, 22,4. Artinya V sama dengan N kali Vm. 0,5 kali 22,4 liter sama dengan 11,2 liter. Nah, kalau yang C ini gimana kok? Ada atmosfernya, ada derajat Celciusnya. Oke, sehingga kita yang C ini pakai persamaan gas ideal. Ya kan? Karena diketahui P, diketahui T. P-nya 0,82 atm. Sudah benar ya, satuannya harus atm. T-nya 123 derajat Celcius. Nah, ini harus kita ubah ke Kelvin. Jadi 123 tambah 273. Oke, sama dengan 396 Kelvin. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus ya. PV sama dengan nRT. Berarti cari V gimana? nRT dibagi P. Oke, kita masukin ya. N-nya tadi 0,5. R-nya adalah 0,082. Ingat-ingat ya. R itu tetapan ya kan? Tetapan gas ideal 0,082 kali T-nya 396 dibagi P-nya 0,82. Oke, ini kita bisa coret-coret kan? Ini bisa dicoret 1, ini 10, ya kan? Karena 0,082 dengan 0,82, sepersepuluhnya. Oke, setengah kali 396 berapa? 198 dibagi 10, sama dengan 19,8 liter. Cukup jelas ya? Berikutnya nih, pada suhu dan tekanan tertentu, T, P, massa 10 liter CO2 adalah 11 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume dari 6 gram NO. Oke, kita tahu nih ya teman-teman, ada CO2 dan ada NO.
Oke, CO2 itu volumenya 10 liter, masanya 11 gram. NO masanya itu 6 gram. Ditanyakan volumenya berapa. Rumusnya gimana kalau membandingkan dua gas? Rumusnya akan gini ya. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Masalahnya, N-nya ini kan nggak tahu. Kita harus cari dulu. Gimana cara cari N? Oh, ternyata yang dikasih tahu tuh massa. Ya kan? Berarti kita bisa cari N-nya. Benar ya? Gimana rumusnya? M sama dengan N kali MR. Oke, 11 sama dengan N. MR-nya CO2. 12 tambah O-nya ada 2 nih. Berarti 2 kali 16. Ini ya. 11 kali N. 12 tambah 32. 11 sama dengan N kali 44. N-nya adalah 11 per 44. Yaitu 1/4 mol. Oke. Sekarang NO. Kita cari dulu. M sama dengan N kali MR. Masanya 6. N-nya nggak tahu. MR-nya NO. 14 tambah 16. 30. Sehingga N-nya adalah 6 per 30 mol. Yaitu 1/5 mol. Sekarang kita masukin ya. N1, yang satu punyanya CO2, yang dua punyanya NO. Maka 1/4 mol dibagi volumenya 10 liter sama dengan N2-nya punya NO 1/5 mol dibagi V2. Oke, kita kali silang ya. Berarti 1/4 V2 sama dengan 10 kali 1/5. Kita coret 1, 2. 1/4 V2 sama dengan 2 liter. V2 artinya 2 dikali 4 sama dengan 8 liter. Berikutnya nih, yang terakhir nih tentang molaritas. Hitunglah kemolaran 0,3 mol NaOH dalam 400 ml larutan. Kita tahu kan bahwa M itu rumusnya adalah N per V. N-nya 0,3 mol, V-nya di sini itu dalam mililiter. Kita harus ubah, ya kan? Ubah jadi apa? Liter. 400 ml berapa liter? 0,4 liter. Makanya 0,4 liter. Jadi 3/4 satuannya apa? Molar. Atau 0,75 molar. Cukup jelas kan? Sekarang nih teman-teman, pertanyaan kedua. Berapa massa urea? Urea adalah CONH2 2 kali yang terdapat dalam 200 ml larutan urea 0,4 molar. Oke, massa. Massa kita cari pakai rumus apa? M sama dengan N kali MR. N-nya kita nggak tahu, ya kan? Kita cari dulu nanti. MR-nya nih yang harus kita cari juga. MR-nya ada CONH2 2 kali. Oke, berarti MR-nya kan gini. C 12, O-nya ada 1, 16. Nah ini perhatikan teman-teman. Ini NH2 2 kali. Artinya N-nya ada 2, H-nya ada 4. Ya kan? Berarti 2 kali 14 tambah 4 kali 1. Ini MR-nya ya. Ini sama dengan 28 tambah 28 tambah 4. 60. Oke. Jadi MR-nya ini adalah 60. Loh, sekarang N-nya gimana cara carinya kok? Oke, kita lihat di soalnya diketahui apa. 200 ml larutan urea 0,4 molar. Ini diketahui M, ya kan? M sama dengan N per V. Oke, sehingga M-nya adalah 0,4 molar, N per V-nya. Jadikan liter. Ingat ya, satuannya V harus liter, 0,2. Sehingga N-nya adalah 0,4 kali 0,2, yaitu 0,08. Kita masukkan aja. N-nya 0,08 kali 60. Sama dengan 4,8. Satuannya M adalah gram. Cukup jelas kan semuanya?